Tamsilan orang yang memotong-motong lidah. Jibril, ya siapa? Pendusta, pembohong, yang menasihati orang lain, yang padahal dia tidak pernah melakukan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Dia yang menggibah, dia yang memfitnah, dia menasihati orang lain, sementara dia tidak mengerjakan apa yang disampaikan kepada orang lain. Tuh ibu, hati-hati lidah. Setiap baca Yasin lah kita baca ayat tu nak bu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lanjut. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu mulut kami kunci. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan bicara. Ketika dia tidak bicara yang tidak baik-baik, maka lebih baik diam. Kau banyak mana nampak. Pergi baralik lah dapat cerita. Dan baralik orang kayu tapi tendai lusuh saja. Yang baralik orang kayu sambal 3 macam saja. Lah mulai dimakan sambal lah mulai basi, mulai cuba daknya. Pernah mulai itu. Bapoto ke dalamnya nak daru marah pulai, nak daru lay rancak putih apa kilek, marah pulai hitam gapuk puluh tambah potong. Jangan pernah. Sampai Nabi ajarkan kita, bertamulah engkau ke rumah saudara muslimmu. Setelah lepas keluar dari rumah saudara muslimmu, jadilah orang buta dan bisu. Itu lidah bisu. Jangan pernah ceritakan. Mataramu ke rumah Pak Jorong lah, Allah Pak Jorong lah, tambuk kursi atau ganti itu. Jangan ucapkan. Buta, bisu. Jangan pernah berkata ke siapapun tentang aib saudara muslim kita. Lidah. Tamsilan ketiga, nampak orang di tangan kanannya daging baik, di tangan kirinya daging busuk. Lalu dimakanlah daging busuk. Jibril, siapa dia ya Jibril? Gambaran umatmu, sudah ada istri sah, masih mencari istri. Istri apa? Istri apa bu? Istri simpanan? Ada istri simpanan sih kau. Bapak ibu, kau ibu baca. Kalau babunyi HP apa-apa aku jam 2 balik malam, tiba-tiba lari nyu keluar. Curiga. Kajanya keluar. Mana udah keluar? Cari sinyal gitu ya. Kalau lah mulai HP pakai kunci pola, HP pakai sidik jari, hanya suami yang membuka. Curiga. Ya tuh. Apa-apa Allah tuh Pak. Percayalah. Kalau memang hanya mampu satu, jangan ditambah. Percaya Pak. Bukan berarti tak boleh nambah. Silakan. Boleh 1, 2, 3 sampai. Yang penting berlaku adil. Dan adil ini berat. Sekali beragim saja tak sanggup. Tetapi apabila istri yang mencarikan, itu baru mulia. Lain ibu mencari untuk kami. Bang tolong nikahi ku kawan lamu ambo. Nyo jando bang, anaknya 3, kasihan awak. Nikahlah dia bang. Biarlah ambo jadi pertama dan kedua. Siap? Nak siap dah bu? Ambo bacakan dalilnya. Istri yang mencarikan baginya suami istri lagi, maka dia adalah istri yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Siap? Tidak, you masuk surga dulu Pak. Lari lagi jangan surga lewat aja mau ada. Istri-istri yang mencarikan suaminya istri yang lain dijamin masuk surga tanpa hisab. Siap? Nah, kalaulah dijauhi je bentuk itu Pak, jangan Pak pasul jo. Istri tak siap, tak bisa. Inyo tu harus kamu perjuangkan. Karena dulu sebelum nikah sampai balik tahun memperjuangkannya. Lama ya. Akhirnya apa? Ketika istri tak siap, kata Rasulullah, jangan ciptakan prahara di rumah tanggamu.
pakai cie saja. Cuman kalau ingin menyambut istri bertambah, ada saatnya. Kapan? Ketika menjaga ibu-ibu solat subuh berjamaah. Jagolah. Ya. Ambil air seketik, siram. Ndak juga jago ibu-ibu. Gua pak bisikkan yang tadi. Apa bisikannya? Dia izinkan udah menikah malia. Jago nak kira-kira tu bu? Jago bu? Jago? Kalau ndak juga jago bini ini, ndak berperasaan itu dah. Akhirnya jago lah ibu tadi, langsung ke belakang. Kecewa ambil uduk, kiranya mencari sapu. Untuk menokok suaminya. Kecil dah gitu ya. Makanya haram itu jangan. Banyak kejadian di rumah yang berukiah karena selingkuh, tidak selamat rumah tangganya. Kenikmatan sesaat menghancurkan keabadian kebahagiaan selama-lamanya. Maka Masya Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana berumah tangga. Bapak Ibu, bapak-bapak yang penting kalau istrimu kau nasihati hari ini, jangan harap nasihat itu masuk saat itu. Karena Nabi mencontoh, seorang perempuan apabila dinasihati 2 minggu dan akan datang baru bisa masuk. Begitu otak perempuan. Beda laki-laki, dinasihati gini bisa masuk gini. Perempuan tidak, dinasihati gini 2 minggu lagi baru masuk. Sabar. Bapak-bapak, ketika istrimu marah luar biasa, cerewet, marah, maka kata Rasulullah, jurus yang paling ampuh adalah diam. Yang mewah. Tapi kadang-kadang ketika iman tak bisa mengimani, tajawik juga. Akhirnya jatuh talak 1000. Talak 3-nya pak. Dia genya 1000. Tak bisa pulang. Ini kebahagiaan rumah tangga. Bayangkan ibu, tanya ke ibu. Bu, kita bercakap, suami istri bertengkar. Yang salah suami, yang minta maaf istri, yang dapat pahala siapa? Coba bu, kita bertengkar suami istri, yang salah suami, yang minta maaf istri, yang dapat pahala siapa? Keduanya. Unik tak? Yang salah suami, yang minta maaf istri, dapat pahala keduanya. Yang salah istri, yang minta maaf suami, dapat pahala keduanya. Lu cie-cie dah. Kenapa? Begitulah Nabi katakan, rumah tangga itu ibadah yang paling lama dan yang paling besar pahalanya. Sanggup nak memaafkan, sanggup nak menerima kekurangan pasangan awak, sanggup nak menerima dia apa adanya. Itu baru hebat. Kalau itu kita pertahankan, jadilah rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Dengan kondisi apapun akan tetap bersama. Lalu terakhir Bapak Ibu, Mi'raj, dapatlah perintah solat. Di sekolah timbul dalil bahwasanya dalam Islam tidak ada orang menjadi doh. Bapak Ibu, percaya je kita orang menjadi lah. Orang bangkit dari kuburnya. Percaya? Bekun tak percaya tibunya bekun malam ke rumah ibu. Percaya apa tak? Mau jelaskan. Yang bikin kuburan retak siapa? Contoh, nampak ada seseorang orang di kuburan, lalu kuburan itu retak, timbul masuk di luar di dalam. Siapa punya kerajaan? Siapa yang punya pekerjaan? Jin korin yang meninggal. Apa buktinya? Di langit pertama bertemu arwahnya Nabi Adam. Ternyata benar, arwah orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, Allah simpan di Iliyin, di langit. Dan lagi kedua lagi sampai Adam sampai Ibrahim disimpan. Tidak ada arwah kembali ke bumi. Kita kepuasa, hati-hati dalam pemahaman. Ada orang memahami menjelang bulan Ramadan arwah pulang ke rumahnya masing-masing. Pernah mendengar? Sehingga sang rumah memasang singgang ayam, gulai kambing, diataan di belakang. Setelah dilihat pada pagi hari, singgang ayam lah habis. Kane makan, saya makan. Syaitan tidak ada arwah kembali ke dunia. Yang baik Allah simpan di Iliyin,
yang buruk, yang banyak maksiat, Allah simpan di jin. Jelas. Mangat kepercayaan ini. Bertemu dengan Allah. Setelah itu Allah perintahkan tidak jadi 50 kali Bapak Ibu. 5 kali. Maka puncaknya Mi'raj itu sholat. Ya, Mi'raj. Bagi bapak-bapak yang betul mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tolong yang 5 waktu jaga di masjid kalau sanggup. Silakan bapak-bapak berangkat umroh, berangkat haji. Sampai di situ beli batu cincin, beli parfum, betul Bu? Datang panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ibu diusir. Haram. Salat. Tidak ada lagi yang memahami ibu, tidak ada yang melayani ibu. Semua toko-toko tutup. Salat. Mereka tidak lagi berpikir untung rugi. Oh, kalau tidak dilayani mereka pada rugi. Tidak. Ketika waktu salat masuk, semua tutup dan menghadap kepada Allah. Bahkan cari di Facebook, di Mekah dan di Madinah ada khusus bantu ambulan mengumumkan apabila masih ada toko-toko yang buka akan diikop, akan dihukum. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Terakhir Bapak Ibu, jamaah kami pulang umroh bulan Januari. Bulan Januari pulang umroh, Padang Arafah, Bu, sampai apa? Wukuf di Arafah. Kini rumputnya lah setinggi 20 cm. Semua bukit-bukit yang ada di tanah suci menghijau. Apa itu? Pertanda-tanda akhir zaman itu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi kiamat sebelum menghijaunya padang tanah suci. Kini lama hijau. Bertanya jemaah petang, baralah tingginya rumput di Arafah 20 cm. Harus dibabat sehingga banyak orang menggobaluk kambing kini di situ. Dan ini kabar petakut. Kalau tidak juga pulang kepada Allah, tidak sadar aja gitu loh. Masjid tetap lengang, hidup bertambah jo dan usia kita berkurang. Apa yang akan terjadi? Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang ketika dia melihat kuburan menangis Bapak Ibu. Ditanya dari sahabat yang lain, Utsman, sering Rasulullah membacakan kepadamu ayat tentang neraka, tentang surga. Engkau tidak pernah menangis. Tapi ketika engkau melihat kuburan, mengapa engkau menangis sampai tangisanmu membasahi jenggotmu? Apa kata jawaban Utsman bin Affan? Sahabatku, kuburan adalah awal perjalanan akhirat. Siapa yang selamat di sini, dipastikan perjalanan selanjutnya lebih mudah. Tapi siapa yang gagal, siapa yang diazab di kuburnya, dipastikan perjalanan selanjutnya lebih sulit. Maku ambu menangi. Lalu datang Rasulullah dengan lelok. Hadis Ibnu Bukhari. Nabi lewat di 2 buah kuburan. Nabi terdiam. Lalu Rasulullah mengatakan, orang yang 2 ini sedang diazab di kuburnya. Apa dosanya ya Rasulullah? Kata sahabat yang lain. Tidaklah dia diazab di kuburnya karena dosa besar. Tidak karena dosa besar. Yang ini, kata Nabi, orang yang tidak mempedulikan percikan buang air kecilnya mengenai pakaiannya. Kan tak gadang tu Bu. Makanya disuruh kita buang air ketek itu duduk. Jangan tagak. Karena ini dosanya sudah lama diazab oleh Allah. Apa dosanya Rasulullah? Yang tidak mempedulikan percikan buang air kecilnya mengenai pakaiannya. Yang kedua ya Rasulullah, yang lisannya tidak pernah berhenti menghujat dan mengadu domba. Kata Rasulullah, melakukan lama diazab. Diambil di Nabi pelepah kurma yang masih basah. Nabi membagi 2 pelepah kurma itu, ditancapkan di masing-masing kuburan. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab bagi keduanya sampai pelepah kurma ini mengering. Artinya mengering apa?
karena cahaya matahari sakit kurma tu lah kariang tu. Setelah pelepah kurma mengering, azab dilanjutkan kembali. Kita berpikir Bapak Ibu, apa yang kita siapkan menghadap Allah? Kalau hanya harta habis untuk dunia, apa yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah? Tapi kalau masjid ramai, sang suami mengajak istri, anak didik baik-baik. Kini tidak ada jalan lain. Kalau Bapak Ibu ingin selamat anak-anak gitu, masukkan pesantren. Tidak ada jalan lain. Hebat pun ustadznya di Sikumaja, tapi nyulah punya HP pribadi nol besar. Iya Pak. Barang sunya anak-anak kita sudah ada PHP kok, payah pun tak. Maka jalan satu-satunya sampaikan kepada anak. Pastinya namuh. Susah untuk memasukkan anak ke pesantren. Paksa. Mau itu cara yang gadang ini dah tamat di Al-Kahfi, mau masukkan lagi di Man PK Batang Pajak. Kenapa? Biarlah hari ini kita menangis di dunia nak, daripada kelak kita menangis di akhir. Tanamkan itu Bapak Ibu. Maka ingat pertanyaan para suami ke Rasulullah, seolah-olah ada dalil yang mengatakan kalau ingin baik rumah tangga, baik anak, baik semuanya, maka suami juga perlu perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu. Tak dibuik-buik gitu loh Pak. Tak dibuik-buik gitu loh. Itu Rasulullah. Pertajam kebaikanmu, pertajam akidah, banyak melakukan kebaikan, maka Allah akan memperbaiki semua dalam kehidupanmu. Anakmu, istrimu akan diperbaiki. Aku mau minta, tinggalkan jual beli. Datang azan, lepaskan semua perniagaan. Sebagaimana mereka mencontohkan yang akhirnya daerah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Busahu gitu. Bau-sahu sakit tenaga, panggilan azan datang, kita datang ke masjid. Bayangkan saudara kita di Palestina tidak pernah takut apabila harus mati dalam salat subuh berjamaah, dan kini akan terus terjadi. Cuma itu Yahudi itu tuh, kalau ada kek ke puaso digempur oleh itu. Seperti itu terus. Coba lihat berita. Lah kamanda kek ke puaso diserang lagi. Bahkan mereka ingkar janji dengan perjanjian yang mereka lakukan. Makanya dalam ayat surah Al-Isra itu, Yahudi akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi, dan mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, kesombongan yang nyata. Makanya terakhir, banyak terakhir ya, mereka selalu mengintip bakok di bomnya orang Palestina salat subuh. Karena mereka tahu, mereka paham Quran. Ditanya oleh seorang Palestina ke mereka, kenapa kalian tengok kami salat subuh berjamaah? Apa jawaban mereka Bapak Ibu? Itu ukuran bagi kami. Kalau sholat subuhnya umat Islam sudah sebanyak sholat Jumatnya mereka, berarti kami sudah diambang kehancuran. Tahu ya Pak? Kalau sholat subuhnya umat Islam sudah sebanyak sholat Jumat, berarti kami Yahudi sudah diambang kehancuran. Lila sebanyak sholat Jumat kita sih Pak. Lalu cubulah. Tetapi apabila sholat subuhnya sudah sebanyak sholat Jumat, tidak perlu lagi diperangi, kami akan hancur dengan sendirinya ketika umat Islam sudah memakmurkan masjid-masjid mereka. Tentunya tidak hanya sekedar cerita. Di dalam neraka Jahannam ada palung. Kalau belajar kita geografi dulu, masalah laut terdalam, laut yang paling dalam itu namanya palung. Dan di dalam palung-palung neraka Jahannam itu Allah sediakan 1 ekor ular masing-masing palungnya, dan ular itu bernama Sujaul Aqra. Sujaul Aqra. Apa bisanya? Badan 1, kepala 99. Dimasukkan orang yang tak solat ke dalamnya. Ketika 1 gigitan menggigit orang yang tidak solat, begitu luar biasanya bisanya ular Sujaul Aqra, mendidih darah, mata lepas dari rongganya, melepuh kulit terbakar. Begitu seterusnya mereka digigit oleh ular Sujaul Aqra. Khusus azab bagi orang yang meninggalkan solat. Ditanya oleh jamaah ke Ustaz Muhammad Soleh Fauzan, Ustaz, apakah sama ketika suami memimpin istri solat berjamaah di rumah? Apakah sama pahalanya solat berjamaah di masjid? Tidak, tidak sama. Yang laki-laki tetap diukur berjamaahnya di
masjid. Bila kita boleh berjamaah di rumah, silakan tarawih besok jamaah di rumah. Bapak datang isya berjamaah besok dak tarawih siko dah. Di mana tarawih Pak? Di rumah sama istri. Silakan. Boleh. Dan itu lebih baik kalau memang bisa jadi imam di rumah. Tapi yang pendek-pendek na ya 3 rakaat kulo lawahat meci kan? 3 rakaat panjang-panjangkan. Itu boleh. Tapi untuk solat wajib tetap di masjid bagi yang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Tak panjang lebar, semoga bermanfaat. Agak kari seketik, tinggallah riba tu nih. Lalu nas hutang kita tu. Lalu nas alun je lunas berapa kali mau si kuah. Kau bantu bertambah-tambah je boleh, bertambah-tambah je boleh ya. Astagfirullahalazim. Lunasi. Jauhkan judi, jauhkan maksiat, jauhkan dosa-dosa, apalagi syirik, apalagi mempersekutukan Allah, dosa-dosa besar. Dengan harapan kalau kita jauhi, Allah mudahkan perjalanan kita selanjutnya. 10 hari, sabali juga kepala, memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sebelum kita tutup, doa bersama kita. Muhasabah. Astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.